Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nova dengan NIM 1011024000045. Jadi dari kelas CE0701. Jadi di sini saya ingin menjelaskan fisika 2 dari pertemuan pertama, yaitu muatan listrik dan hukum Coulomb. Langsung saja ke atom, muatan, dan ion. Jadi paling dasarnya yaitu atom itu seperti terdiri dari proton bermuatan positif seperti yang dibilang di sini. Neutron itu namanya netral, berarti anggapannya dia itu tidak ada positif atau negatif. Yang kedua, ini elektron. Elektron itu massa dan muatan yang ada negatifnya. Ini seperti yang di sini nih. Jika ion positif itu jika kekurangan elektron, dan ion negatif itu dia seperti kelebihan elektron. Jadi gimana ya jelasinnya, melepas atau menarik gitu. Jadi muatan listrik, pengamatan yang berkaitan dengan kelistrikan pertama kali dilakukan oleh seorang yang bernama Thales pada tahun 600 sebelum Masehi, yaitu sebuah ambar yang digosokkan menarik potongan jerami kecil. Kelistrikan yang teramati dapat dipahami karena pada masing-masing benda yang berinteraksi mempunyai muatan listrik. Jenis muatan listrik terdapat dua macam, yaitu dapat dibuktikan jika sebuah batang gelas digosokkan pada sutra dan kemudian didekatkan pada batang gelas lain yang digantung dengan benang. Ternyata kedua batang tersebut saling menolak. Jadi anggapannya itu seperti sedang gosokan penggaris atau sisir gitu, terus digosok berapa kali kan itu kayak mengeluarkan elektron gitu loh. Saat kayak menggosok, elektron berpindah dari rambut ke sisir atau penggaris, jadi sisir menjadi bermuatan negatif. Potongan kertas atau yang netral akan tertarik ke sisir karena muatan berbeda jenis tarik menarik. Itu saja. Kalau Benjamin Franklin yang juga seorang presiden AS beri nama jenis muatan pada gelas sebagai muatan positif dan muatan pada plastik sebagai muatan negatif. Nah, sama kayak tadi, penamaan ini kemudian diakui oleh seluruh negara dan tetap dipakai hingga sekarang. Diketahui muatan sejenis akan tolak menolak dan muatan berbeda jenis akan tarik menarik. Oke, ini sejarahnya semua ya. Kalau gitu kita skip aja. Naik. Nah, pada awalnya dipahami bahwa muatan besarnya kontinu, namun sesuai dengan perkembangan alat-alat eksperimen pada awal abad 20 telah dibuktikan terdapat besaran muatan fundamental yang menyatakan nilai minimum dari sebuah muatan listrik, yaitu diberi simbol E dan punya nilai 1602 kali 10 pangkat minus 9 C. Hal ini dihitung dengan cermat oleh Millikan 1909. Setiap muatan yang dimiliki oleh suatu partikel atau benda nilainya selalu bernilai kelipatan dari E. Ini dimaksud elektron. Selain itu, nilai muatan selalu kekal. Menggosokkan batang gelas pada sutra tidak menciptakan muatan, tetapi terjadi perpindahan muatan pada benda lain. Nah, jadi muatan suatu benda negatif secara nukleus jika jumlah elektron dalam partikel atau benda tersebut melebihi jumlah protonnya. Jika bermuatan positif, berarti jumlah elektronnya lebih sedikit dibandingkan jumlah protonnya. Dalam fisika elementer diketahui terdapat partikel seperti elektron tetapi bermuatan positif yang disebut positron. Jika positron bertemu dengan elektron, maka akan menghilang dan menghasilkan energi yang sangat besar sesuai perumusan kesetaraan. Massa energi Einstein E sama dengan mc kuadrat. Lalu kita ke generator Van de Graaff. Jadi ini adalah
alat pembangkit muatan statis generator yang pada tahun 1931 alat ini mampu menghasilkan sebesar 20 juta volt. Energinya digunakan untuk menyuplai energi yang besar untuk pemercepat partikel, seperti eksperimen fisika nuklir lah, gitu. Soalnya punya energi yang suplai yang besar. Lanjut ke hukum Coulomb. Gaya interaksi antara dua partikel pertama kali dikemukakan oleh Charles Augustin Coulomb, seorang ilmuwan Prancis. Alat eksperimen yang digunakan oleh Coulomb untuk menerangkan disebut neraca puntir yang terdiri dari dua bola kecil bermuatan seperti pada gambar di bawah ini. Seperti ini ya. Coulomb menemukan bahwa gaya interaksi yang dialami oleh masing-masing bola sebanding dengan besar muatan masing-masing bola dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua bola kecil tersebut. Jadi F apa ini lambangnya? Habis itu Q1, Q2, Q1, Q ini maksudnya Coulomb per R. Ini apa aku? Yang tahu silakan aja komen ya. Besar gaya dalam eksperimen yang dilakukan Coulomb diukur dari besar torka yang terjadi pada puntiran serat. Gaya interaksi Coulomb mirip dengan gaya interaksi gravitasi yang besarnya sebanding dengan massa kedua benda yang berinteraksi dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya. F M1 M2 per R kuadrat lagi. Lanjut. Oke, ini gaya Coulomb yang dialami muatan ini plus Q adalah F sama dengan K Q per R kuadrat. Nilai K-nya nyatakan konstanta yang besarnya K sama dengan 1/4 Pi I0 sama dengan 9 kali 10 ke 9. Ini rumusnya pasti ya. Dengan I0 menyatakan permitivitas ruang hampa yang besarnya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per M kuadrat Newton. Nilai permitivitas bergantung pada medium sekitar muatan. Nah, kalau contoh soal ini aku skip aja ya, biar cepet aja. Arah vektor dari gaya Coulomb tergantung pada jenis muatan dari dua muatan yang berinteraksi. Gaya Coulomb dinyatakan oleh vektor satuan dapat ini. Bentar. Ini cuman minus Q aja. Dan ini rumus lagi ya. Nih. Ini juga. Ini akan gue percepat aja ya. Jadi kalian belajar sendiri. Ini sudah ada dituliskan juga. Banyak banget ya. Oke, kita lanjut ke langsung ke pertemuan kedua, yaitu Coulomb apa yang namanya. Harus saya pindahkan dulu. Nih, ke medan listrik Coulomb. Sebenarnya sama aja kayak tadi. Bentar.
medan listrik dari hukum Coulomb. Jadi definisi medan listrik tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan secara matematis. Medan listrik pada muatan uji Q didefinisikan sebagai gaya listrik pada muatan tersebut. Perbesaran muatannya tersebut adalah E ini sama dengan medan listrik, E sama dengan F per Q. Jadi F itu sebagai gaya listrik atau Newtonnya, Q ini sebagai Coulomb. Aku biru. Suatu medan listrik adalah Newton atau Coulomb nih. Nah, jika muatan sumber muatan positif, maka garis medan listrik adalah menuju keluar. Jadi kalau dia muatannya itu positif, dia itu mengarah medannya itu keluar gitu. Kalau negatif, dia itu ini masuk ke dirinya sendiri seperti yang dibilang di sini. Oh, nggak bisa ini apa ya? Lanjut ke medan listrik akibat muatan titik. Tinjau sebuah muatan sumber Q yang terletak pada suatu koordinat dengan vektor posisi R dan muatan uji Q dengan vektor posisi R. Gaya listrik pada muatan uji Q adalah FQQ sama dengan 1 per 4 VI0. Ini di apa? Ini konstanta, yaitu Q lagi per apa nih namanya? R ya. Lupa namanya. Kalau nggak salah nih R mutlak kalau nggak salah ya. R kurangi R kuadrat, habis itu ini iya atas ini maksudnya. Oh, R ya. Nah, ini nih. Medan listrik pada muatan uji Q adalah E sama dengan F lagi per Q sama dengan 1 per 4 VI0. Nah, ini sama aja ya. Ngitung medan listrik sama muatannya. Terlihat medan listrik tidak tergantung pada besaran muatan uji. Jadi medan listrik akibat sebuah muatan kok biru lagi teknik. Andaikan ada sebuah muatan titik Q dan kita ingin mengetahui besar dan arah medan listrik di titik P yang berjarak R dari muatan titik Q tersebut. Jadi Q ke P ini adalah energi potensial. Jadi arah medan listrik pada titik P ini diperlihatkan dengan garis panah warna biru. Sedangkan besar medan di titik P adalah energi potensial sama dengan 1 per 4 VI0 Q per ini ada kalinya ya, Q per R kuadrat. Nih menggunakan rumus konstanta apa nih, Q per R kuadrat. Contoh, hitunglah sebesar dan arah medan listrik pada titik P yang terletak 30 cm di sebelah kanan muatan titik Q sama dengan negatif. Nah, kalau negatif dia masuk ya. Jadi negatif 3,10 minus 6 C. Nah, ini seperti yang ditunjukkan, Q-nya ini masuk medannya. Jaraknya energi potensialnya 30 cm. Arah medan listrik adalah menuju muatan Q atau ke kiri karena muatan Q negatif seperti ditunjukkan dalam garis panah biru. Garisan medan magnet di P adalah, kita pakai rumus energi potensial tadi, 1 per 4 pi0 Q per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 3 dikali 10 nih dapat dari Q nya tadi titik Q, terus per 0,32. Ini seingatku dari 30 cm ini diubah jadi meter, sama dengan yang didapat 3 kali 10 pangkat 5 Newton per C. Nah, lanjut kita ke superposisi medan listrik. Jika medan listrik disebabkan oleh lebih dari suatu muatan, maka medan listrik total adalah jumlah semua medan listrik di titik tersebut akibat masing-masing muatan. Jadi medan total di suatu titik ini jumlah vektor medan listrik di masing-masing muatan. Bentar. Ya. Potensialnya gini.
energi potensial dia ditambahkan dengan yang ke-1, kedua, ketiga, total dp-nya, potensialnya ya. Jadi energinya ditotalin semua gitu. Oke. Contoh, 3 buah muatan titik, Q1 nya sama dengan 2 elektron, Q2 nya sama dengan minus 3 elektron, dan Q3 sama dengan elektron 1 nih maksudnya, berturut-turut diletakkan pada titik koordinat Cartesius 0, 3. 0 ini sebagai X, 3 ini sebagai Y. Ininya 0, 3, 4, 0, 4, 0, dan 4, 3. Tentukanlah medan listrik yang terjadi pada pusat koordinat 0. Koordinat 0 berarti yang ini ya. Jadi kita perlu menentukan posisi vektor dulu. Posisi tiap Q nya Y1 R1 sama dengan 3J. Jadi ini maksudnya Y nya vektor posisi Q2 nya R sama dengan 4I. 4 ini X, vektor posisi Q3 nya R3 sama dengan 4I tambah 3J sama dengan R0 nya sama dengan 0. Nah ini medan listrik di 0 akibat Q1 nya. Gunakan rumus tadi lalu dapat hasilnya segini sampai seterusnya ya. Gunakan terus rumus yang tadi, energi potensial ya. Ini minusnya nih, kalau minus ketemu minus bakal jadi positif. Kita lanjut aja. Jadi medan listrik total di titik 0 pusat koordinat adalah hasil superposisi dari ketiga medan listrik di atas, yaitu ini yang totalin tadi ya. Kita totalin semua ya, potensial ada tiap ini gambarnya karena sudah dihitung ya kan. Ya pokoknya itulah medan listrik akibat muatan kontinu. Muatan listrik kontinu adalah muatan listrik yang memiliki dimensi atau ukuran bisa berdimensi panjang, luas maupun volume. Ada dua asumsi untuk mempermudah persoalan. Muatan listrik tersebar secara merata atau seragam. Muatan kontinu tersusun atas banyaknya sekali muatan titik identik. Misalnya muatan berbentuk garis, muatan garis Q dianggap tersusun atas banyak muatan titik DQ yang tersebar merata. Muatan Q panjang per muatan titik DQ panjang D. Nah, medan listrik akibat muatan kontinu. Rapat muatan persatuan panjang apa nih namanya, amplitudo, yaitu muatan perpanjangan amplitudo sama dengan Q per L. Kalau muatan luas dia itu lupa lagi namanya, luas sama dengan Q per A. Rapat muatan persatuan volume P yaitu muatan per volume, yaitu P sama dengan Q per volume per V lah. Medan listrik akibat muatan kontinu. Misal yang ketiga ya. Misal sebuah muatan kontinu Q terletak pada koordinat dengan vektor posisi R. Anggapan Q tersusun atas banyaknya elemen kecil muatan DQ dengan L volume dV. Jadi muatan total Q sama dengan DQ sama dengan DQ. Volume total muatannya P sama dengan dV volume dV. Muatan volume total Q nya kecil muatan DQ, elemen kecil volume dV. Nah, kalian pelajari sendiri lah ya. Medan listrik akibat muatan kontinu 4. Elemen kecil medan listrik di titik P adalah D elektrik potensial. Ini gunakan rumus yang tadi. Jadi medan listrik total di P adalah jumlah dari semua elemen kecil medan listrik ini, yaitu energi potensial sama dengan DIP sama dengan 1/4 PI0 terus
di apa ini namanya, aku lupa lagi dong, dq per r minus r kuadrat ya, lanjut e nya ini udah berasal dari sini. Kalian pelajari sendiri lah ya. Nah, karena keterbatasan waktu juga, sebenarnya ini banyak sih nih. Oh ya, aku jelasin ini aja di sedikit. Ini nih apa ya namanya, cari tahu sudutnya kalau nggak salah. Jadi kalian cukup hafalkan ini gambarnya aja, ini atas ke bawah kanan kiri, lalu hafalkan rumus ininya. Lalu untuk membedakannya, ini kan ke atas ya, kalian lihat dari i nya ini nih, i. Kalau ke bawah kan dia nih i nya minus nih, di sini juga termasuk nih, kalian lihat dari ij nya aja, ingatin minus sama arah gambarnya, itunya saja. Cos theta sebenarnya positif, kalian pelajari sendiri lah ya, terbatasan waktu. Kan continue cincin misalnya ada sebuah material dan pada bidang XZ, nya X sama dengan kaki cincin. Oke, itu saja untuk hari ini tentang apa namanya tadi, kolom. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.